percaya kami akan memasang seatbelt kami untuk akan siap untuk masuk dalam goncangan-goncangan paradigma tubrukan budaya. Roh Kudus menolong kami sehingga kami dipenuhi, kami dibekali waktu kami kembali ke tanah, ke negeri di mana Tuhan utus kami. Kami memerintah dalam keserupaan dengan Kristus. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus, Kau sudah turun di atas kami semua. Bahkan Engkau membawa kami ke dalam ketidakbatasan, unlimited spirit, bahwa kami yang terbatas ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, cengkeram kami dalam roh sepanjang siang ini Tuhan. Bahkan waktu nanti malam Kau yang akan lebih lagi Tuhan dengan kami. Bahkan untuk kota kami, kota Palu, Kau sedang menyampaikan sesuatu bagi negeri kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Halo. Bagaimana bisa istirahat? Bisa. Sangat. Ya, kita Palu sedang melakukan satu prinsip. Tindakan kami adalah sedang melayani Bapak Ibu. Itu prinsip kerajaan. Ya, kami sedang melayani. Karena melayani itu yang paling terbesar. Jadi tidak usah pikir dananya, tapi pikirkanlah tentang melayani. Nah, itu bahasa dulu saya, bahasa yang dari dulu kita sudah ucapkan, tapi waktu kita belajar kerajaan baru belakangan ini kita bongkar-bongkar ya. Nah, jadi kami di Palu sedang melakukan tindakan itu sampai hari ini. Nah, terus saya berdoa juga. Tadi saya bilang siapkan seatbelt karena sebentar akan goncangan banyak, ya, antar bogoyang bisa muntah-muntah ya kan. Ya, karena ini pola pikir, ya, pola pikir. Saya berdoa barangkali kita harus datang dengan lapar dan haus. Kita dalam sesi-sesi tiga kali ini pergunakan, kalau ada yang merekam silakan. Nah, ini harus diulang-ulang. Karena kita tak turun lagi ke gereja. Jadi doa kami di Palu semoga dalam pelayanan kami ini dapat maksimal sehingga ada hal yang perkara-perkara besar Tuhan kerjakan di tempat ini. Silakan, Mas Renji. Ya. Shalom. Oke. Ya. Bulan ini memang kita lagi berbicara soal benih. Ya, tetapi apa yang ada di outline khotbah yang diberikan itu merupakan hal-hal yang secara umum yang dibagikan ya. Tetapi pada pagi hari ini saya sama Pak Jo, ya ketika Pak Jo memberikan materi ini, saya membaca-bacanya dan kemudian ada paradigma-paradigma yang bisa bertabrakan dan kemudian menggoncangkan, seperti tadi Pak Kris bilang, harus memakai seatbelt baik-baik ya, jangan sampai goncangan itu membuat kita mabuk ya, dan kemudian tidak bisa menerimanya. Nah ini sebenarnya pelajaran benih ini adalah pelajaran yang sudah sering kali dibagikan, betul kan, dikhotbahkan. Tetapi coba mari kita lihat bersama-sama dalam Kejadian 8 ayat 22. Dikatakan di situ, selama bumi masih ada, masa menabur dan menuai, dingin dan panas, musim dingin dan musim panas, siang dan malam tidak akan berhenti selama bumi masih ada. Manusia tidak diciptakan di sorga. Manusia diciptakan di bumi. Tuhan mempercayakan bumi kepada manusia. Tuhan mempercayakan bumi untuk dikelola. Makanya dikatakan
kita ini akan berkuasa atas ciptaan Tuhan. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, serta segala tanaman, tumbuhan, semua yang ada. Dan tidak pernah Alkitab mengatakan bahwa kita ini harus menguasai atau memperbudak, memanfaatkan manusia lainnya. Nah, jadi kita dipercayakan bumi oleh Tuhan untuk dikelola. Jadi selama bumi masih ada, ya, selama bumi masih ada, kapan bumi ini berakhir? Kiamat. Walaupun kita ada di bumi, akan ada lagi langit dan bumi baru. Jadi selama bumi masih ada dan kita ada di bumi, betul kan? Kita tidak akan pernah tinggal selama-lamanya di sorga. Jadi kalau sorga menjadi tujuan kita, maka kita tidak akan menggenapi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ya, oke. Jadi selama bumi masih ada, masa menabur dan menuai itu tetap berjalan. Ini prinsip, ini sistem yang Tuhan berikan kepada manusia. Menabur, menuai. Menabur, menuai. Menabur, menuai. Nah, jadi selama bumi masih ada, coba kita lihat. Kenapa demikian? Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Dan Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat semuanya itu baik. Tuhan tidak menyuruh kita tanpa Dia mempersiapkan segala sesuatu. Dikatakan bahwa kita ini akan berkuasa atas ciptaan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan mempersiapkan semuanya. Dikatakan bahwa Dia yang menumbuhkan, tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Bagaimana prosesnya? Di sini dikatakan begini, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Terus, dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuhan-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Berarti di dalam tanah ini ada potensi. Iya kan? Betul kan? Ada potensi. Tanah akan mengeluarkan. Makanya ada teologi tanah. Dan dalam kingdom ekonomi atau ekonomi kerajaan Allah, tanah menjadi sangat penting. Jadi dari dalam tanah mengeluarkan. Tuhan dalam penciptaannya berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Terang itu jadi. Tapi ketika Dia berbicara tentang tanaman tumbuhan yang berbiji, Dia berkata, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi Tuhan sudah memberikan di dalam tanah ini ada potensi. Amin. Tinggal kita mengelolanya. Ada kehidupan yang Tuhan berikan. Oke. Menabur dan menuai adalah prinsip yang ditetapkan Tuhan untuk bumi ini. Jadi saya memberikan landasan, nanti sebentar Pak Jo akan memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih menyeluruh lagi, ya. Nah, seringkali kita berbicara benih itu hanya soal hal-hal yang lahiriah.
Dan di gereja kebanyakan benih dikhotbahkan soal menabur, keuangan. Betul kan? Apa itu benih? Slide. Benih adalah suatu zat yang mempunyai potensi tidak terbatas untuk memperbanyak jenisnya sendiri. Jadi di dalam benih itu ada potensi kehidupan. Di dalam benih itu ada, ini ilustrasi yang sering dipakai. Kita bisa menghitung berapa biji-biji dalam sebuah apel atau jeruk, betul kan? Kita bisa hitung, betul kan? Kira-kira ada berapa biji kalau dalam apel? Pernah hitung? Kalau dibelah apel, ya kurang lebih 8 lah. Ya, 8. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, nanti sebentar beli apel kita makan sama-sama. Atau jeruk, hitunglah berapa biji. Tapi kita tidak bisa menghitung dari satu biji itu berapa buah apel atau jeruk yang akan keluar dari situ. Betul kan? Tak terhingga. Jadi biji itu atau benih itu ini mereproduksi dirinya sendiri. Jadi di dalam biji itu ada yang disebut DNA-nya. Ya, DNA-nya. Tiap biji itu punya DNA. Jadi di dalam biji itu, di situ sudah dapat di dalamnya itu berapa tinggi pohon nanti. Daunnya seperti apa, buahnya apa, warnanya seperti apa. Itu sudah ada di situ. Dalam biji itu, ini DNA, pembawa sifat. Nah, dalam biji itu ada pembawa sifat. Jadi seperti apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Ya memang sekarang ada rekayasa genetika. Ya, kita suka makan buah yang tanpa biji. Betul kan? Rekayasa genetika, durian montong bijinya kecil kita lebih suka. Padahal durian yang biji besar itu biasanya lebih manis daripada dan durian montong. Nah, kita suka makan semangka tanpa biji. Kalau tidak ada bijinya kita tidak makan kuaci. Iya kan? Kita suka makan jeruk tanpa biji. Tapi apakah itu sehat? Kalau tadi kita baca di Kejadian 1 tadi, ketika tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, lalu kemudian Tuhan melihat itu baik. Biji itu adalah benih. Dan ketika ini terjadi, Tuhan melihat itu baik. Nah, ya. Jadi benih itu baik. Katakan benih itu baik. Nah, setiap benih telah diprogram untuk mereproduksi dirinya sendiri. Oke, slide berikutnya. Apa itu benih? Jadi benih yang dimaksudkan bukan hanya benih alami. Mangga, pisang, jambu, rujak. Ya, bukan itu. Bukan benih alami yang hanya benih alami yang berasal dari tumbuhan. Benih adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi tak terbatas untuk memperbanyak jenisnya sendiri. Nah, benih di sini selain benih tumbuhan, tanaman atau buah-buah, benih di sini berupa bakat, talenta, anugerah, hasrat, sumber daya, peluang, bahkan perkataan pun adalah benih. Jadi hati-hati dengan perkataan. Amsal mengatakan, orang yang memperkatakan hal yang sia-sia akan menuai puting beliung. Bahaya memperkatakan, ya. Kita tidak sadar anak-anak kita bertumbuh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan karakternya. Kenapa?
Karena mungkin ada perkataan-perkataan yang kita tabur sejak dari dini, yang kemudian membentuk kehidupannya. Nah, selain perkataan apa? Perbuatan baik. Perbuatan baik juga benih. Dan keuangan, ya. Keuangan juga benih. Tetapi bukan satu-satunya benih. Nah, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tanpa menitipkan benih. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan benih. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menghembuskan nafas hidup, Tuhan sedang memberikan benihnya. Apa itu? Ada kemampuan, ada hikmat, ada intelijensia, ada kesadaran, ada karunia, talenta, bakat yang Tuhan berikan. Jadi benih itu sudah diinstal oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Tinggal nanti bagaimana kita mengeluarkannya untuk ditanam dan kemudian menghasilkan buah. Benih akan selamanya tetap menjadi benih kalau dia tidak ditanam. Padahal ada potensi kehidupan di dalam benih. Jadi benih harus ditanam dan melalui proses pertumbuhan sehingga kemudian menghasilkan buah. Tapi prinsipnya bahwa Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga memberikan benih kepada manusia. Slide berikutnya. Jadi setiap orang telah menerima benih dari Tuhan. Katakan, saya sudah menerima benih dari Tuhan. Katakan kiri kanan, Bapak Ibu, katakan kiri, kamu juga sudah menerima benih dari Tuhan. Lah iya, kita ada benih jasmani, ada benih rohani. Tuhan menaruh benih rohani. 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah. Kita lahir dari Allah melalui kelahiran baru, betul kan? Kita lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ada benih ilahi, ada benih yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan mau dengan benih itu, Tuhan mau agar supaya kita menemukan dan mengenal benih yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sudah memberikan benih dalam setiap kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, kita harus kenal benih itu. Amin. Benih itu kadang-kadang tidak sama dengan orang lain. Yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya mungkin tidak sama dengan Bapak Ibu Saudara. Itu benih, kita harus mengenal benih yang Tuhan berikan. Lalu kemudian kalau kita tahu benih yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya secara pribadi, maka saya harus mengeluarkan benih itu dan kemudian saya harus menaburkannya di tanah yang baik. Ya, Alkitab memberikan perumpamaan tentang jenis-jenis tanah. Ya, kita harus menabur. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau ada kesempatan, tabur. Ada kesempatan, tabur. Ada kesempatan, tabur. Karena kita tidak tahu kapan kita akan menuai. Betul kan? Dari mana, benih mana yang kita akan tuai. Nah, benih itu harus ditaburkan di tanah yang baik. Tapi, sebelum ditaburkan, ada prinsip yang berikutnya. Benih itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kadang-kadang kita suka main tabur kan. Betul kan? Yang penting tabur saja. Tapi ternyata ada prinsip benih. Benih itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau kita sembarang tabur, mungkin buah yang akan kita terima itu bukan buah yang terbaik. Petani akan menanam padi di sawah, apa yang harus dilakukan dengan benihnya? Disemai dulu. Ada proses.
dipersiapkan dulu. Jadi kita harus tahu benih yang kita miliki. Untuk menaburnya ada proses penyemaian di situ. Paulus mengatakan, Paulus menuliskan, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ada proses. Nah, bagaimana dengan persemaian ini? Kalau misalnya kita menganggap memang benar uang adalah benih, kita seringkali memberikan persembahan asal main cabut saja kan. Taruh. Betul kan? Yang penting ada di dalam dompet, kita pilih-pilih, kasih masuk. Tapi bagaimana kita persiapkan? Mempersiapkannya berarti kita sudah harus mempunyai pengharapan akan benih itu yang kita tabur. Kita sudah harus punya keyakinan bahwa ketika kita menabur untuk apa? Kalau misalnya itu keuangan. Ya, toh? Apa yang kita harapkan dari taburan kita? Lalu kemudian kita mendoakannya sungguh-sungguh. Seringkali hanya yang di depan kan. Bahkan ada yang, mari kita angkat amplop tinggi-tinggi. Betul kan? Angkat dompet. Tapi di sini ada prinsip ini, persiapan benih itu. Jadi ketika kita mempersiapkan, berarti yang terbaik yang harus kita persiapkan. Bukan soal jumlah. Jumlah juga bisa mempengaruhi. Tetapi persiapan itu sangat penting. Ya, lanjut. Nah, jadi di tiap benih itu ada kode genetiknya. Setiap benih dirancang untuk menghasilkan jenis panen tertentu. Jangan harap tanam biji mangga, berbuahnya jeruk. Pohon semangka berdaun sirih. Itu kata Bruri P5. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Ya, jangan mengharapkan apa yang kita tanam, bukan itu yang kita tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Tuhan merancang kode atau kode genetik itu untuk menentukan ukuran, warna, bunga, dan buah dari setiap tanaman dalam benihnya. Ini sudah tertulis di benih itu. Itu sudah ada dalam setiap benih. Nah, kita tidak dapat mengubahnya. Sebenarnya GMO itu memang kekayaan pengetahuan. Tetapi ya GMO itu bisa menimbulkan ya ketidakseimbangan dalam kesehatan kita. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, kode genetik ini adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk mengkodekan informasi. Kita ini, saya ini, menurunkan kode genetik kepada anak saya. Betul kan? Kita semua, sifat-sifat yang ada, itu bisa turun ke anak kita. Ini kode genetik. Makanya sekarang ada tes DNA, apakah ini anak sah atau anak tidak sah. Ada tes itu. Nah, oke, lanjut. Ya. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi setiap benih mempunyai informasi tertulis tentang masa depannya. Benih untuk masa depan. Kita tabur sekarang, kita tidak langsung menuai hari ini. Tapi benih itu merupakan persiapan kita untuk masa depan. Mujizat tidak akan terjadi tanpa ada yang ditabur.
Betul apa betul? Ini prinsip. Seringkali kita mengharapkan mujizat. Tetapi mujizat itu terjadi karena ada sebabnya sebelumnya. Nah, oke, nanti sebentar itu. Jadi ada prinsip-prinsip benih nanti. Yang dibutuhkan benih hanyalah lingkungan yang tepat untuk mewujudkan apa yang sudah tertulis di dalamnya. Lingkungan penting. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Lingkungannya pinggir jalan. Apa yang terjadi? Datang burung, makan benih itu. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lingkungan yang keras berbatu-batu. Korintus mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada benih yang jatuh di semak duri. Alkitab dengan jelas mengatakan ketika dia bertumbuh, kekhawatiran menghimpitnya. Benih itu bisa tumbuh, tapi kita tidak bisa menuainya karena dimatikan oleh hal-hal ini. Makanya lingkungan itu, kalau kita semai bibit itu, dia harus dalam kondisi ruangan atau suhu atau tempat yang sangat baik supaya bisa bertumbuh dengan baik. Jadi lingkungan sangat menentukan. Nah, Alkitab juga menyebut firman Tuhan juga benih. Bahkan Alkitab mengajarkan bahwa benih firman kerajaan. Ya. Firman kerajaan itu juga benih dan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan saya dan kita semua. Lanjut. Menabur, menuai. Amin. Kita sangat suka ini, menabur, menuai. Tapi 2 Korintus 9 ayat 6 dalam bahasa Indonesia saudara, ingatlah orang yang menabur benih sedikit-sedikit akan memungut hasil yang sedikit juga. Tetapi orang yang menabur benih banyak-banyak itu akan memungut hasil yang banyak juga. Tetapi dalam 2 Korintus 9 ayat ini, di situ dijelaskan bahwa mari kita menabur dengan tidak terpaksa. Dalam konteks ini adalah pemberian kepada jemaat di Yerusalem. Jadi ketika menabur, jangan dengan terpaksa, tapi dengan, kemarin Pak Jo katakan, dengan sukacita, dengan kerelaan hati, yang didasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan pengharapan bahwa benih yang kita tabur akan kita tuai. Tapi kemudian firman Tuhan katakan, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita bisa berharap, kita menabur A, kita menuai B. Firman Tuhan katakan, jangan sesat. Jangan mengharapkan tuaian yang berbeda dengan taburan. Amin. Karena kita menabur, itulah yang kita tuai. Makanya ada hal misalnya, kalau kita mau mendapatkan rumah, apa yang harus kita tabur? Rumah. Bagaimana caranya? Kalau Bapak JA lagi bangun rumah, saya harus tabur di situ. Kalau kita mau dapatkan mobil, apa yang harus kita lakukan? Beli kalau ada uang. Kalau kita mengharapkan mujizat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tabur mobil.
Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah, kalau kita bangun gereja, mau bangun gereja, tabur untuk gereja orang lain. Amin atau amin? Tapi kan kita harus membangun. Benar. Tapi prinsip ini, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tidak bisa tidak. Berarti kalau kita mau menabur dan kita kemudian memenuhi yang lain, kita mencobai Tuhan. Makanya dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ada orang yang mau menuai tanpa menabur. Itu namanya pencuri. Jadi coba kita katakan gini, jangan menuai tanpa menabur. Iya kan? Betul kan? Jangan mengharapkan sesuatu tanpa sebabnya. Dalam dunia ini ada sebab dan akibat. Kita maunya akibat, tapi sebabnya tidak kita kerjakan. Aha, lanjut. Ada proses dalam menabur dan menuai. Apa itu? Menunggu. Aha. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Karena itu bersabarlah saudara-saudaraku sampai kedatangan Tuhan. Lihatlah bagaimana petani menantikan hasil bumi yang berharga, menantikannya dengan sabar hingga menerima hujan awal dan hujan akhir. Anda juga harus bersabar. Teguhkanlah hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi ketika petani mulai menanam, dia akan tiap hari ada di situ, menunggu tanamannya. Nah, Markus 4 ayat 26 sampai 29. Dan dia bersabda, kerajaan Allah itu seperti seorang yang menaburkan benih di tanah, lalu tidur pada malam hari dan bangun pada siang hari. Dan benih itu bertunas dan bertumbuh. Dia sendiri tidak mengetahui caranya, sebab bumi sendiri menghasilkan. Kejadian 1 tadi kan, dari dalam tanah kan muncul. Sebab bumi sendiri menghasilkan tanaman, mula-mula bilahnya, lalu bulirnya, barulah bulir gandum penuh dengan bulirnya. Tetapi apabila gandum sudah matang, segeralah ia menaruh sabitnya, karena sudah tiba musim menuai. Ada proses yang namanya menunggu. Kita tidak bisa langsung ya instan. Memang mie instan itu enak ya, tetapi kita dalam proses menabur benih itu tidak instan. Bahkan kalau kita mau benih yang kecil, ketika kita tabur itu kita akan tuai dengan cepat. Tapi semakin besar benihnya, semakin lama prosesnya. Ada palawija, ada buah. Mana yang lebih cepat menghasilkan? Palawija. Benihnya kecil. Tapi kalau mangga yang ditanam atau durian, lama. Ada proses. Makanya seperti petani yang menantikan. Bagaimana cara kita menantikan? Apa yang dilakukan seorang petani? Dia akan menjaga tanamannya, benihnya ini. Bagaimana caranya dia menjaga? Doakan. Amin. Kita harus punya pengharapan, terus berharap. Karena kadang-kadang kita gagal menuai karena kita berhenti untuk berharap. Ada pengharapan di dalamnya. Bagaimana kita menyiramnya? Perkatakan firman. Perkatakan firman untuk setiap benih kita. Ini proses menunggu. Sampai kapan? Sampai kita menuai. Kita tidak tahu bagaimana caranya benih itu bertumbuh. Betul kan? Adakah yang tahu caranya? Oh, langkah 1, langkah 2. Tidak.
Petani menabur, dia tidur pada malam hari, bangun pada siang hari. Prosesnya Tuhan yang kerjakan. Amin. Prosesnya Tuhan yang kerjakan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita juga tidak bisa mengatur benih itu bisa cepat berbuah. Ada proses yang ada, kita harus menunggu dengan pengharapan yang pasti. Lanjut. Kenapa kita menabur tapi tidak menuai? 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Dalam terjemahan BIS. Allah yang menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita. Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur, supaya hasil kemurahan hatimu bertambah pula. Ada benih yang ditabur, ada makanan yang kita makan. Dalam terjemahan yang lain, dan terjemahan bahasa Indonesia, ada benih untuk si penabur dan roti untuk dimakan. Ada makanan. Kenapa kita tidak menuai? Benih yang seharusnya ditabur dimakan. Amsal mengatakan, untukku, untukku, untukku. Bagaimana kita bisa menanam? Atau benih itu hanya disimpan, sehingga benih itu hanya mempunyai potensi. Apa itu potensi? Kemampuan yang belum dikeluarkan. Dan tidak pernah ditabur. Biji gandum hanya akan menjadi sebuah biji gandum kalau dia tidak ditanam dan mati. Kita menabur bukan di tanah yang baik. Kita menabur benih A, tetapi kita mengharapkan benih B. Kenapa kita tidak bisa menuai? Kita tidak sabar untuk menuai. Atau kita kehilangan pengharapan akan benih itu. Amin. Tetap percaya. Tetap berharap. Doakan benih kita. Sampai kapan? Sampai kita menuai. Amin. Saya kira saya sudah cukup. Ya, silakan Pak Jo, lanjutkan.